Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Automated Greenhouse yang beranggotakan Ahmad Budi Mulia, Alvin D. Saputra, Fadila Robi Pangestu, dan Fajri Maulana. Jadi, kami di sini akan mempresentasikan tentang Automated Greenhouse, yang mana outline dari presentasi kami yaitu yang pertama ada latar belakang, yang mana di situ menjelaskan mengapa diperlukannya sistem otomatis pada hidroponik atau greenhouse. Kemudian ada desain dan solusi yang ditawarkan oleh kelompok kami. Kemudian yang ketiga ada diagram blok, dan yang keempat ada flowchart. Adapun latar belakangnya, jadi dalam kehidupan modern ini, seperti yang kita tahu, perkebunan itu sangat-sangat berkurang. Maksudnya lahan di perkotaan itu sangat berkurang, akhirnya perkebunan juga berkurang. Dengan bercocok tanam dengan metode hidroponik yang mana tidak menggunakan banyak tanah, di situ bisa mengatasi permasalahan dari kurangnya lahan di perkotaan. Nah, kelompok kami di sini mencoba merancang automated greenhouse yang memiliki beberapa parameter yang perlu diperhatikan dalam hidroponik. Nah, parameter yang diperhatikan di sini dijelaskan kondisi yang diperhatikan pada greenhouse hidroponik antara lain yaitu yang pertama ada cahaya atau intensitas cahaya. Di sini intensitas cahaya yang diterima oleh tanaman itu haruslah sesuai dengan yang dibutuhkan untuk tanaman agar pertumbuhannya di situ optimal. Jadi tidak boleh terlalu tinggi intensitas cahayanya, tapi tidak boleh juga terlalu rendah. Kemudian ada suhu ruangan. Suhu di sini juga merupakan salah satu faktor penting dalam pertumbuhan tanaman hidroponik. Nah, suhunya range-nya antara 23 derajat Celcius sampai 29 derajat Celcius. Kemudian ada parameter lain yang perlu diperhatikan untuk tanaman yaitu pH air. pH air di sini maksudnya pH air yang ada di nutrisi yang dialirkan ke tanaman. pH pada air nutrisi yang optimal itu antara 5,5 sampai 6,5. Kemudian yang terakhir di sini ada nutrisi. Nutrisinya ini atau kepekatan dari nutrisi itu. Nah, ini juga salah satu yang harus diperhatikan untuk tanaman tersebut supaya tumbuh optimal. Jadi nutrisinya di situ harus pas, tidak boleh kurang nanti jadinya kurus. Tapi juga tidak boleh berlebihan agar tumbuhnya itu sesuai dengan yang diinginkan. Mungkin akan dilanjutkan oleh presentasi selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang solusi yang akan kami tawarkan. Dengan adanya permasalahan tadi, maka solusi dari kelompok kami tawarkan adalah adanya sistem monitoring dan kontrol pH air, intensitas cahaya, serta suhu. Dan juga kelembapan secara real time, serta penambahan jumlah nutrisi yang ada secara otomatis. Jadi diharapkan dengan adanya sistem ini, maka akan tercipta greenhouse yang dapat berjalan secara otomatis, yang mana dapat mengurangi pekerjaan manusia dalam mengontrol atau mengecek parameter yang biasanya dilakukan secara manual dan dapat dirubah menjadi otomatis. Nah, ini kemudian terdapat desain dari greenhouse. Yang pertama, sumber daya dari greenhouse ini terdapat pada solar panel. Solar panel ini terhubung pada kotak di bawah ini, yang mana ini berfungsi sebagai controller, solar set controller, dan di dalamnya terdapat node MCU. Kemudian di sini ada bak penampungan air yang memiliki 3 sensor. Yang pertama sensor pH air, sensor water flow, dan sensor TDS meter. Sensor water flow di sini berfungsi untuk mendeteksi aliran air dari sistem hidroponik apakah berjalan lancar atau tidak. Kemudian di sini terdapat sensor intensitas cahaya dan sensor suhu yang akan memonitoring suhu dan cahaya pada greenhouse.
Di sini juga ada motor yang akan menggerakkan tirai untuk menutup cahaya yang masuk pada greenhouse. Nah, baik, di sini saya akan melanjutkan dari presentasinya. Nah, jadi di sini berikut ini adalah diagram blok sistem yang coba kami rancang. Nah, di mana input dari sistem kami yaitu ada 5. Yang pertama sensor suhu, sensor water flow, sensor pH air, sensor TDS meter, dan sensor intensitas cahaya. Di mana semua sensor di sini akan termonitoring pada aplikasi smartphone dan user ketika user ingin menggerakkan dari misal dari sensor suhu, di mana sensor suhunya menunjukkan terlalu panas, maka si pengguna bisa menggerakkan gear motor DC, di mana untuk menutup tirai pada greenhouse. Dan di sini juga kami sudah menggunakan solar panel sebagai energi baru terbarukan atau secara mandiri. Mohon maaf, tapi di sini ada kesalahan nampaknya. Dan output dari Not MCU di sini kami menggerakkan 4, yaitu ada gear motor DC, pompa nutrisi masuk, pompa pH up, dan pompa pH down untuk mengontrol pH yang terlalu asam atau pH yang terlalu rendah. Mungkin selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana flowchart dari sistem yang sudah kita buat. Yang pertama start itu memulai program. Kemudian selanjutnya ada inisiasi perangkat, aplikasi dan koneksi. Jadi pas microcontroller atau aplikasi itu udah mulai aktif, mereka menginisiasi apa saja sih data yang ada di sana seperti itu. Kemudian ada terima data dari server. Jadi aplikasi ini akan memproses melalui internet datanya itu bagaimana sih yang ada di greenhouse seperti itu. Itu jadi diproses, kemudian menampilkan data melalui aplikasi. Jadi data yang sudah diproses tadi akan ditampilkan di aplikasi di smartphone seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah kondisi-kondisi yang dimana kondisi pertama apabila pencahayaan normal, dia akan ditanya lagi pencahayaannya itu normal, tidak atau iya. Kalau tidak, ke kondisi selanjutnya. Apabila iya, nanti itu ditanya lagi apakah tirainya itu aktif. Kalau iya, itu nanti motor DC-nya akan diaktifkan melalui smartphone, melalui aplikasi itu, sehingga tirai itu diangkat atau digulung lah istilahnya seperti itu menggunakan motor DC. Kemudian pencahayaannya kurang, apabila iya, kita lihat lagi kondisinya, apakah tirainya itu aktif. Kalau iya itu dibiarkan aja. Kalau pencahayaan kurang, apabila tirai aktif, itu tidak usah dinyalakan lagi tirainya seperti itu. Jadi langsung ke kondisi selanjutnya. Kemudian apabila pencahayaannya berlebih, apabila iya, itu nanti memberi perintah on kepada motor DC untuk mengaktifkan tirainya seperti itu. Kemudian ada kondisi selanjutnya, apabila pH terlalu tinggi atau terlalu basah, itu nanti mengirim perintah ke pompa larutan yang memiliki pH asam atau pH down, sehingga larutan mengalir. Kemudian kalau enggak, nanti ke kondisi selanjutnya, apakah pH terlalu rendah atau terlalu asam. Apabila iya, nanti kita kirim perintah ke pompa air yang memiliki pH basah atau pH up, sehingga larutan mengalir. Kemudian apabila pH normal, nah itu kedua pompa itu tidak diaktifkan, jadi dibiarkan saja seperti itu. Kemudian ke kondisi selanjutnya, apabila ppm-nya itu kurang dari minimal atau kurang dari 400, maka kita memberi perintah on kepada pompa larutan yang berisi nutrisi, sehingga larutan nutrisi itu mengalir. Apabila tidak, ya sudah dibiarkan aja seperti itu. Kemudian yang B ini akan kembali ke proses awal,
yaitu proses di mana menerima data dari server. Jadi diproses lagi, dan begitu pun seterusnya. Seperti itu. Next. Mungkin itu saja presentasi dari tugas kami, yaitu automated greenhouse. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.